Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. How are you today? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Oke, hari ini sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dan juga menerapkan 5M. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilisasi dan interaksi. Oke, hari ini kita akan mempelajari tentang she dan he. Oke. Yang pertama ada she. Nah, she ini artinya apa sih? She artinya dia, tapi kita gunakan jika dia yang dimaksud adalah seorang perempuan. Oke, gimana sih contoh penggunaannya? Nah, contohnya seperti ini. She is a nun. Dia adalah seorang biarawati. Nah, biarawati di sini kan seorang perempuan. Jadi, kita menggunakan she. She is a nun. Dia adalah seorang biarawati. Selanjutnya, she is an Islamic teacher. Dia adalah seorang guru agama Islam. Oke, jadi di sini dia atau guru agama Islamnya sendiri adalah seorang perempuan. Jadi, she digunakan untuk menunjukkan ketika dia atau seseorang tersebut adalah seorang perempuan. Oke. Nah, selanjutnya kita akan melakukan imagining and link, yaitu membayangkan dan menghubungkan supaya kita bisa menerapkan penggunaan she pada penjelasan sebelumnya. Nah, di sini ada gambar seorang perempuan, di mana bahasa Inggrisnya kalau kita bilang dia adalah she, dan juga gereja atau church. Nah, sekarang kita membuat kalimat dengan membayangkan dulu. Membayangkan di sini ada wanita, seorang wanita, dan ada gereja. Lalu kita hubungkan kedua kata ini, she dan church, untuk membuat suatu kalimat. Nah, kalimatnya ini bisa beraneka ragam jadinya ya. Oke, jadinya seperti apa sih? Yuk kita lihat. Nah, kalimatnya akan menjadi seperti ini. Kan di sini ada perempuan, terus ada gereja. Kira-kira aktivitas apa sih yang dilakukan perempuan ini dekat gereja? Kalimat apa ya yang bisa dibuat? Oh, sepertinya dia sedang tersenyum. Oke, berarti di situ ada wanita tersebut, dia, kemudian ada kata senyum, dia melakukan aktivitas senyum di depan situ, dan juga ada gereja. Maka jadinya she smiles at church. Oke. Kemudian apalagi ya kira-kira? Oh, dia bernyanyi di gereja, sepertinya dia lagi nyanyi nih. Oke, berarti kita membuat kalimatnya she sings at church. Oke. Terus bisa bikin apa lagi ya kira-kira? Wanita ini lagi ngapain ya? Ada gambar perempuan dan ada gambar gereja. Apa ya kira-kira? Oh ya, dia pergi ke gereja. Berarti bahasa Inggrisnya she goes to church. Oke, selain itu ternyata juga bisa sepertinya dia melihat gereja nih. Berarti kita bisa membuat kalimatnya menjadi she sees a church. Oke. Next, kita akan belajar tentang dia tapi untuk konteks laki-laki. Kalau dia laki-laki, apa sih bahasa Inggrisnya ya? Apakah sama she? Tidak. Jadi untuk laki-laki kita buang S-nya. Jadi tinggal he. He, dia laki-laki. Oke, sekarang kita sudah tahu bahasa Inggrisnya dari dia, tetapi untuk laki-laki itu he. Sekarang kita lakukan seperti sebelumnya, yaitu imagining and link. Membayangkan, lalu kita hubungkan
menjadi sebuah kalimat. Oke. Nah, di sini ada gambarnya pura Cina atau Chinese Temple dan juga ada gambar seorang laki-laki. Sekarang kita bikin kalimatnya dari kedua kata tersebut, Chinese Temple dan juga he. Oke, apa ya kira-kira yang bisa dibuat? Nah, yang pertama, dia tersenyum nih di depan pura. Berarti kita bisa membuat kalimat she smiles at Chinese Temple. Kemudian apalagi kira-kira ya? Oh, dia pergi ke pura. He goes to Chinese Temple. Apalagi ya kira-kira? Oh, dia mau berdoa nih kayaknya di pura atau mau sembahyang di pura. Berarti kalimat bahasa Inggrisnya he wants to pray at Chinese Temple. Kemudian, oh kayaknya dia nih tersenyum karena dia suka sama puranya atau mungkin desain puranya itu sendiri, sehingga kalimatnya kita bisa buat menjadi he likes at Chinese Temple. Oke. Nah, tadi kan kita sudah mempelajari tuh berbagai kata-kata tentang she dan he. Nah, kalau adik-adik perhatikan, kata-kata tersebut selalu diakhiri dengan s. Atau kata kerjanya misalnya eats, drinks, smiles, prays, walks, goes, sings. Nah, semuanya diakhiri dengan s. Nah, jadi adik-adik, verb atau kata kerja itu selalu diakhiri dengan s jika kita menggunakan she atau he. Nah, kalau kita menggunakan I, you, atau we misalnya I eat tidak perlu ditambahi s ya. Yang ditambahi s hanya she dan he. Oke, sekarang kita akan latihan imagining and link. Bayangkan dan hubungkan. Nah, ini akan menjadi tugas kalian ya. Oke. Contoh kalimatnya ada seperti yang tadi Miss berikan di sebelumnya, yang seperti ini atau yang seperti ini. Nah, nanti kalau kalian kurang paham bisa kembali ke video yang tadi, kemudian di pause gitu. Oke, jadi tugasnya seperti ini. Lembar jawabannya, nanti di lembar jawaban jangan lupa untuk menuliskan nama, kelas, kemudian tanggal, dan cara menjawabnya, cara menulis jawabannya seperti ini. Jadi setelah kalian bayangkan tadi ada dua gambar tersebut, kalian coba hubungkan dengan mencari verbnya atau mencari kata kerjanya seperti smiles atau sings dan lain-lain. Kemudian jawabannya ditulis seperti ini. Dituliskan bahasa Inggrisnya terlebih dahulu, kemudian dituliskan bahasa Indonesianya sampai 4 nomornya seperti itu. Oke, sekarang kalian bisa mengamati gambar-gambar yang akan ditampilkan, kalian bayangkan, lalu kalian hubungkan menjadi sebuah kalimat. Yang pertama, nomor 1. Di situ ada perempuan ya, dan juga ada pura Bali. Oke, kemudian yang nomor 2, di situ ada gambar seorang laki-laki dan di situ ada tempat ibadah orang Buddha atau biasa disebut dengan pura atau kuil Buddha. Oke, yang selanjutnya ada nomor 3. Di situ ada gambar seorang perempuan, kemudian ada gambar gereja. Oke, kemudian yang nomor 4 ada gambar seorang laki-laki dan juga ada gambar masjid. Oke, kalau begitu terima kasih banyak sudah menghadiri kelas untuk hari ini. Selalu semangat, selalu jaga kesehatan dan semangat terus untuk belajar ya. Oke. Kalau begitu untuk tugasnya jangan lupa dikerjakan, lalu dikirim di classroom ya. Kalau begitu, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.